Di rumah Kopi, malam ini tepat pukul 8 malam. Kopi bersiap hendak ke rumah Smoothies untuk dinner bersama para sahabatnya. Sebelum ia berangkat, Kopi menyempatkan diri untuk mengecek kembali berita tentang Piti. Tapi ternyata masih nihil. Kopi pun pasrah. Kopi mencoba melupakan kekasihnya itu. Ketika Kopi sedang melamun, suara Es terdengar dari pintu yang tidak tertutup. "Pi, udah siap belum?" "Udah, Besti." "Cie, cakep bener malam ini. Pasti karena mau ketemu sama si Mimin ya?" goda Es. "Au, bukannya dia malam ini sedang sibuk dinner dengan customer spesialnya yang tadi siang?" ucap Kopi lagi-lagi ngegas. "Oh iya, benar. Tapi apa memang mereka benar-benar dinner?" tanya Mojito penasaran, yang membuat Es semakin semangat menggoda Kopi. "Haha, gue juga gak yakin mereka benar-benar dinner. Kalau dilihat dari kedekatan mereka tadi di toko, kelihatannya mereka lebih dari cuma sekedar dinner deh. Tapi pasti, iya," ucap Es melirik Kopi yang membuat Kopi kesal. "Au ah, bodo amat. Gue gak kaget, dia kan emang player. Dan lo salah satu korbannya." "Es, shh," ucap Mojito menegur Es. "Hehe. Ya sudah, lebih baik kita berangkat. Yuk, cabut," ucap Es. Dan Kopi mengikutinya. Ketiganya pun berangkat ke rumah Milk. Dan di perjalanan entah mengapa Kopi diam dan melamun saja, menatap jalan. Dan Mojito yang menyadari memberi kode pada Es. "Pi, lo kenapa sih? Lo sakit hati sama kata-kata gue tadi?" "Sorry deh." Enggak. Gue cuma kangen Piti aja." "Pi, gue ngerti perasaan lo. Tapi yang pergi biarlah pergi. Lo jangan stuck aja. Lo harus bisa move on. Hidup tetap berjalan." "Iya Jit, makasih ya. Kalian emang sahabat terbaik yang selalu ada saat gue down. Jangan lupa Bandrek juga. Karena sebelum kita datang, Bandrek lah yang ngurusin lo. Padahal tadinya dia mau balik ke Indo. Begitu gue kasih tahu kabar lo, dia panik dan buru-buru nyari lo." "Iya Jit, gue ngerti. Gue gak tahu hubungan kalian seperti apa. Gue sih kalau lo seneng ya jalan aja. Kalau enggak ya gak ngaruh apa-apa bagi kita. Ya gak Es?" "Betul." Di tempat lain, Bandrek justru baru saja sampai di rumah Kopi. Bandrek memang sengaja tak menghubungi Kopi agar kejutan. Tapi rupanya Kopi sudah berangkat duluan ke rumah Milk. Bandrek pun hendak meluncur ke rumah Milk. Namun baru saja mau berangkat, tiba-tiba HP-nya berbunyi dan Koktail menelpon. "Anjir, gue bener-bener bonyok." "Hah? Gimana? Kalian main kasar emang? Gue bilang apa? Tuh Boti emang mantap, suka hardcore dan agak masokis. Bukannya cocok sama lo. Cocok pala lo. Gue bonyok beneran. Bukan karena main sama Boti lo, tapi karena ditonjok temen lo." "Temen gue?" "Iya. Si Mok temen lo bukan?" "Anjir, kenapa lo bisa ditonjok? Lo ngapain dia? Jangan bilang..." "Hampir." "Gila, kok bisa sih?" "Ya soalnya gue pikir dia bookingan lo. Ya gue sikat. Dia sempat ngelawan, tapi gue kira emang gaya dia kayak gitu. Ya gue ladenin. Pas gue mau hajar, bookingan lo dateng. Yang ada gue disikat sama dihajar sama dia. Wah, celaka. Setelah lo, bisa-bisa gue yang dihajar sama dia. Nah kan bener dia ngecat gue kayaknya." "Emang dia beneran straight?" "Straight asli bro. Dia itu player, suka main cewek. Playboy kelas kakap. Bahkan kemarin dia sempat jatuh cinta sama cewek, tapi gagal nikah." Tar. Kenapa? Lo nanya kayak gitu?" "Gak gitu. Gue cuman ngerasa dia ada something sama gue saat dia ngeliat gue. Bahkan gue yakin banget dia sempat nikmatin ciuman gue meski awalnya dia melawan." "Hah, jangan ngaco deh. Jangan ngarep dapetin cowok straight. Cause he really pretty straight bro. Tapi lo tahu kan insting gue gak pernah meleset. Mending lo cuci muka, cuci kaki, obatin bonyok lo terus tidur. Lo ngimpi dah si Mok."
Pepatah mengatakan, semua berawal dari mimpi. Iya dah, buktikan aja. Gue bakal buktiin, dia bakal belok sama gue. Gue camkan omongan lo. Sampaikan salam minta maaf gue sama dia. Oke, gue balas chat dia dulu. Besok gue ke tempat lo. Bandrek pun membaca pesan Mocktail. Tanpa membalas, Bandrek menelponnya. Mok, sorry. Dia itu teman lama gue. Cuma salah paham aja. Soalnya dia ngira lu bookingan gue. Drek, harusnya lu kasih tahu gue dulu kalau di apartemen lu ada orang. Ya maaf, kan lo biasa keluar masuk apartemen gue. Soalnya gue pikir malam ini lo gak datang. Sialan, gue dikira boti lo. Anggap aja pengalaman. Kenapa? Lo kena cipok ya? Rasain. Gue ajak cobain ciuman sama gue, lo gak mau. Sekarang kualat kan, lo kena cipok cowok juga. Ya, for the first time. And this is the most fucking shit experience in my life. Gimana rasanya ciuman sama cowok? Lumayan juga. Hah? Lo suka? Gue malas jawab, gue bingung. Ya elah, tinggal jawab, enak aja gengsi. Sepertinya sekali coba lo bakal ketagihan dah. Terus belok deh kayak gue. Lo teman sialan emang. Seneng banget lo nyari temen biar sama-sama belok. Dasar setan. Oh iya, Cocktail titip salam. Katanya sorry. Lagian gue udah puas hajar dia. Tapi kasihan juga sih. Kos dia gak sepenuhnya salah. Karena gak tahu juga. Ya gue maklumin. Dan lo tahu gak, saat pertama kali gue ngeliat dia tuh mirip sama Smoothies. Oh iya, bener juga. Nyerempet ya, bukan lagi. Ya udah, gak bisa dapetin Smoothies, dapetin aja duplikatnya. Yang KW juga sama-sama enak. Asem lo. Boleh minta nomor WA-nya gak? Cie, bener-bener ajaib omongan si Cocktail. Emang feeling dia gak pernah meleset. Dan gue gak nyangka ini terjadi sama lo, Mok. Lo ngomong apa sih? Memangnya si Kok ngomong apa sama lo? Rahasia. Aduh, keasikan ngobrol, gue telat nih. Tar, dilanjut ya. Kirimin nomor WA temen lo. Iya, ini gue kirim. And welcome to dunia pelangi, bro. Setan lo. Tut tut tut. Di rumah Milk sendiri, mobil Mojito baru saja sampai. Dan di sana sudah ada Milk yang menyambutnya di luar. Wah, selamat datang kawan. Masuk, makanan sudah siap. Milk, lu kayak nyambut pejabat aja. Ucap Kopi heran. Silakan. Gak usah terlalu formal. Ntar capek karena kita tiap hari bakal numpang makan di rumah lo. Ya gak guys? Dasar, gak tahu diri lo. Kalau tiap hari gak enak sama tuan rumahnya. Ucap sungkan. Santai aja. Emangnya kalau kalian numpang makan tiap hari di sini, gue bakal bangkrut sampai jual rumah. Kita cuma gak enak aja. Tenang aja. Smoothie sudah cerita semua tentang dia dan kalian. Dan kebiasaan kalian selama ini, salah satunya adalah makan bersama, ya kan? Betul. Dari dulu, mau lagi seneng maupun sedih, kita selalu makan bersama. Besti, teriak Smoothies dari dalam. Smooth, Tuti mana? Tanya Mojito. Oh, dia baru aja bobo. Oh, ya sudah, biarin aja. Smooth, teri kacang gue udah ready. Apaan sih Es? Ada suaminya noh. Lo pikir Smoothies pelayan kafe? Babulo, ngasal aja nyuruh-nyuruh. Kita diundang makan aja udah syukur. Lo kenapa sih Es? Milk sama Smoothies aja, gak kenapa-napa. Kok lo yang sewot? Udah. Kalian kayak bocah aja berantem. Oh iya, Bandrek mana? Tanya Smoothies yang membuat Kopi seketika diam. Dan Mojito menjawab. Oh, tadi kan dia dinner sama customer spesial. Oh, yang kembaran gue ya? Ah, iya. Ya sudah, ayo silakan menikmati. Wah, bener-bener kayak catering kawinan. Teri kacang gue. Ini apaan, Smooth? Itu namanya lodeh iwak P. Cobain deh. Enak banget, Smooth. Pi,
Lu makan asal masuk aja gak berdoa. Hehe, lupa. Sayang, tolong ambilin nasi sama kangkung dong, ucap Milk. Oh, iya. Nasinya banyak gak? Cukup sayang. Milk, pengantin baru kok makannya kangkung, bikin lemes, tanya Es. Kata siapa? Mitos itu mah. Yang ada gue malah, ucap Milk melirik Smoothies. Tapi Smoothies melototinya. Oi, gue paham. Jit, lo mau kangkung juga gak? Gue ambilin. Lagian lo gak pernah lemes kok, selalu fit, kuat dan tahan lama. Boleh deh. Smooth mengambilkan lauk untuk Milk, lalu Es sendiri mengambilkan lauk untuk Mojito. Sedangkan kopi sendiri mengenaskan. Mau tak mau dia harus mengambil lauknya sendiri. Dan ketika hendak menyendok nasi, selamat malam. Mimin, Drek. Akhirnya datang juga. Ayo silahkan, kita baru saja mulai kok, ucap Milk mempersilahkan. Dan Bandrek pun berjalan dan memilih duduk di samping kopi, yang membuat kopi terdiam. Namun Bandrek seperti biasa, selalu santai dengan tampannya. Tadinya gue pikir lo dinner sama customer spesial lo bro, ucap Mojito. Dia teman lama gue. Oh, Pi, denger tuh, cuma temen, ucap Es yang membuat kopi bak kepiting rebus. Malunya gak ketulungan, ingin sekali kopi bersembunyi di bawah meja, tapi sudah tanggung, apalagi saat Bandrek tersenyum melirik padanya, dan kopi membuang muka, melotot pada Es menunjukkan ekspresi sebalnya. Itu berarti tadi lo bener-bener udah dinner dong? Tapi makan lagi ya, cobain masakan gue, ucap Smoothies. Tentu Smooth, tadinya emang gue udah dinner. Tapi gak tahu kenapa tadi makan serasa kurang nikmat dan masih lapar. Entah karena keasikan ngobrol, mungkin karena gue dinernya dengan customer spesial, tapi bukan dengan someone yang spesial, ucap Bandrek melirik kopi yang membuat semua jadi baper dan kopi jadi gemeter. Aus, Bandrek romantik juga, pasti banyak cowok yang tergila-gila, ucap Smoothies yang membuat Milk mencolek pinggangnya karena cemburu. Sayang. Ih, Milk, jangan cemburu. Gak lucu masa cemburu sama homo, dia gak bakal nafsu sama gue. Drek, silakan, ucap Milk. Oh, iya. Wah, kelihatannya enak. Boleh bungkus gak Smooth? Bandrek bisa guyon juga, ya boleh lah. Gue udah masak banyak dan ini harus habis. Smooth, gue bawa dendengnya ya. Gue pakai sarapan, ucap Mojito. Oh iya Dedi, tadi gue bikin banyak sama Simbo. Pi, lo kok gak makan-makan? Kena stroke lo. Kenapa jadi tiba-tiba diem? Ucap Es yang membuat kopi semakin malu. Oh iya, Smooth, tolong nasinya. Sini, biar gue aja, ucap Bandrek tiba-tiba meraih piring kopi, lalu mengambilkan nasi untuk kopi, yang membuat kopi terkejut. Min, biar gue aja, ucap kopi menarik piringnya dari tangan Bandrek, namun Bandrek menahan sembari tersenyum tampan kepadanya. Udah santai aja. Lo suka teri kacang kan? Ucap Bandrek mengambilkan lauk satu persatu untuk kopi, yang lagi-lagi membuat yang lain menjadi baper. Lo tahu banget si kopi suka teri kacang, Drek, ucap Es sengaja menggoda. Ya, gue tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Gue tahu dia seperti apa, ucap Bandrek lagi-lagi membuat kopi kesulitan menelan ludah. Thanks Min, ucap kopi saat Bandrek memberikan piringnya. Sama-sama. Semuanya pun menikmati makan malam bersama. Kopi heran mengapa dia dan Bandrek jadi canggung dan terasa formal. Di tempat lain, masih di apartemen Bandrek, Mok masih belum pulang. Mok masih duduk di sofa bekas terjadinya accident lips yang membuat terenggutnya keperjakaan bibirnya oleh laki-laki untuk pertama kalinya. Mok masih tidak menyangka
Berteman dengan Bandrek yang seorang homo saja, keduanya tidak pernah melakukan di luar batas. Meski kadang dulu Bandrek sering sekali merayunya. Tapi kali ini Mok kena juga. Tapi Mok mengakui jika ciuman bersama lelaki sungguh berbeda. Aneh, tapi Mok tak memungkiri jika Mok sempat menikmati. Apalagi ketika melihat wajahnya mirip Smooth. Apa iya gue belok? Enggak, gue masih normal. Tapi wajahnya benar-benar smoothies. Apa benar kata Bandrek, jika tak bisa mendapatkan smoothiesnya, duplikatnya juga bisa. Tapi masalahnya, duplikatnya ini berbatang kayak gue. Atau gue coba aja sekali dulu. Kalau nggak asik, ya udah, tinggal break aja. Aneh nggak sih kencan sama cowok? Apa perlu gue belajar sama Bandrek? Coba gue chat dia. Kok gue deg-degan ya? Chat nggak ya? Gue nggak tahan lagi. Malam, gue minta maaf. Udah bikin lo bonyok. Ajaib, pesan Mocktail langsung dibaca oleh Cocktail. Namun hingga beberapa menit Kok tak membalasnya, yang membuat Mok kesal. Ih, song banget sih tuh homo. Gak jadi dah, so ganteng. Ting, suara pesan WA berbunyi. Gak apa-apa gue bonyok, impas karena gue dapetin bibir lo. Entah mengapa, Mocktail tak membalasnya. Namun meski Mocktail tak membalasnya, tapi Mocktail tak bisa menyembunyikan senyumnya. Sampai dia heran, bagaimana dia bisa tersenyum-senyum seperti orang jatuh cinta saat membaca pesan cowok homo yang baru saja ia tonjok itu. Saat sedang tersenyum, lagi-lagi Kok mengirimkan pesan. Pasti lo lagi senyum-senyum sendiri, ya kan? Gue bisa ngerasain. Tahu dari mana lo? Cocktail tak menjawab. Cocktail justru malah memvideo call. Mok panik, antara mengangkat atau menolak. Tapi rasa penasaran membuat jari Mok memutuskan mengangkatnya. Hei, akhirnya lo ngangkat juga. Seperti feeling gue dan gak pernah meleset. Gak usah basa-basi, ada apa? Harusnya gue yang nanya. Kenapa lo tiba-tiba ngechat gue? Atau jangan-jangan lo naksir gue? Apa semua homo selalu frontal kayak lo? To the point, gak tahu malu. Gue emang orangnya suka langsung. Itu untuk sesama homo. Tapi kalau sama lo yang katanya straight, gue bisa setting slow. Kita bisa PDKT dulu kalau lo mau. Terlalu percaya diri. Gue percaya pada diri gue sendiri. Gue percaya kalau lo tertarik sama gue. Ngaku aja deh, gue gak suka orang muna. Lo mirip cewek yang gue suka. Jadi itu alasan lo? Gak masalah. Sekalipun lo cuma mau manfaatin gue tetap mau sama lo. Karena terlalu sayang cowok secakep lo jika di skip gitu aja. Dan lagi pula, kita gak perlu serius. Gue gak percaya lagi sama cinta. Jadi ceritanya lo homo patah hati. Ya, hati gue patah. Dipatahin orang yang pernah gue sayang. Ngetawain apa? Lucu aja. Karena lo juga sama dengan Bandrek. Selama ini dia berubah gara-gara seseorang. Ternyata gak sekedar seks aja. Homo juga bisa jatuh cinta. Homo juga manusia keles, punya hati. Bisa merasakan jatuh hati, sekaligus patah hati. Oh, iya, gue ngerti. Gimana kalau gue yang coba nyambungin hati lo yang udah patah? Hah? Iya, gue serius. Gue pengen coba. Lo yakin pengen nyoba? Gue sih silakan aja kalau mau coba-coba. Tapi ada satu hal yang perlu lo tahu. Gue adiktif. Gue gak tanggung jawab kalau sampai lo bikin kecanduan dan gak balik lagi ke jalan yang lurus. Gue bisa tanggung jawab diri gue sendiri. Sampai ketemu besok. Tut tut tut. Di rumah Milk. Malam ini setelah selesai dinner dan bersantai ngobrol bersama, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam.
Sedari tadi, Kopi hanya diam. Bahkan Bandrek lebih banyak bercanda dengan Es, Mojito dan juga Milk. Semut sendiri ada di kamarnya karena Tuti terbangun. Guys, udah malam ternyata. Gak kerasa ngobrol ngalor ngidul. Ternyata udah tengah malam. Balik yuk, ucap Es. Gak nginep sini aja bro. Makasih Milk. Kita langsung balik aja. Besok gue harus pagi-pagi betul ke toko. Makasih banyak loh ya jamuannya. Jangan bosen-bosen. Dan dendengnya gue bungkus, ucap Mojito. Iya, kalian bisa kapanpun kesini. Oh, thanks bro. Bilangin Smooth ya, makasih banyak, ucap Es. Iya. Milk, gue balik ya, bilangin Smoothies. Thanks, gue bungkus semua teri kacangnya. Smooth emang buatin itu buat lo. Milk, gue balik ya. Makasih banyak. Salam buat Smooth. Iya, Drek. Sama-sama. Jit, Es, biar gue yang antar Kopi balik. Hah? Oh, iya. Drek, bungkus aja si Kopi. Yuk Jit, tinggal aja. Bandrek pun langsung memakai helm, lalu menyalakan motor. Ayo. Hah? Ayo naik. Iya. Kopi pun naik, lalu semua berpamitan pada Milk dan keempatnya pun pulang. Milk pun menghampiri Smoothies di kamar. Sayang. Anak-anak udah pulang? Udah. Tuti udah bobo? Udah baru aja. Asik. Gue capek, ngantuk, habis masak banyak. Habis nidurin Tuti barusan rewel. Kalau capek, gue pijitin ya. Gue gak butuh pijet, gue butuh tidur, ngantuk banget, ucap Smoothies yang membuat Milk terlihat sedih. Ya udah deh, gak apa-apa, besok aja, gak apa-apa sayang, ucap Milk berpura-pura menyembunyikan kekecewaannya. Dan Smooth tahu betul jika suaminya benar-benar menginginkannya. Emang lagi pengen banget? Milk mengangguk. Ya udah, gue mandi dulu ya. Yes. Tapi 1 ronde aja ya, besok gue ada stok di toko. Siap istriku. Di jalan sendiri, Kopi dan Bandrek masih di jalan. Pih, kok lu diem aja? Oh, gak apa-apa, lu masih marah sama gue? Oh, enggak kok, maafin gue ya. Oh, lu gak salah, gue yang harusnya minta maaf. Gue waktu itu masih shock. Dan sekarang gue udah mulai nerima keadaan. Manusiawi. Sorry ya Min. Bandrek tak menjawab. Bandrek tiba-tiba menarik tangan kiri Kopi dan meletakkannya di perutnya. Lalu Kopi tersenyum dan tiba-tiba tanpa malu-malu memeluk dan menyandarkan kepalanya di punggung Bandrek. Yang membuat Bandrek lega. Hatinya berbunga-bunga. Pih, mampir ke pom dulu ya, beli bensin. Oh, iya. Bandrek pun mampir ke SPBU. Ketika mengisi bensin, keduanya hanya saling curi pandang dalam diam. Dan sesekali hanya melempar senyum. Rasanya seperti baru pertama kali pacaran saja. Masih malu-malu. Padahal 9 bulan lebih sudah kedekatan di antara keduanya. Tapi kenapa sekarang jadi canggung? Ketika selesai mengisi bensin, keduanya langsung pulang. Pih, naik. Oh, iya. Begitu Kopi hendak naik, beberapa cowok berteriak dari dalam mobil yang juga sama sehabis mengisi bensin. Admin, Min. Seketika Bandrek dan Kopi pun menoleh dan 2 cowok tampan menghampiri keduanya. Min, ini Mimin kan? Masih ingat sama kita yang foto bareng di toko furnitur? Oh, iya, ingat. Ya ampun Min, lu ganteng banget ya kalau buka masker. Seneng deh ketemu idola lagi, ya gak bro? Iya. By the way, ini siapa? Jangan-jangan BF-nya ya? Tanya cowok itu penasaran pada Kopi, yang membuat Kopi dan Bandrek saling menatap. Wait, kok body-bodinya sama seperti yang di post Mimin di feed IG? Kalian ngedate ya? Ternyata Mimin udah ada yang punya. Kalian couple goals.
Keduanya bingung tak bisa menjawab. Mulut keduanya serasa terkunci. Bro, gimana kalau kita bikin fanbase? Kita nge-shipin mereka. Ah, iya bener. Mas, Bang, abang IG-nya apa? Spill dong, tanya kedua cowok itu pada Kopi. Oh, tapi gue bukan cowoknya. Hah? Oh, gak usah malu-malu bang. Oke, kita ngerti kok. Kalian pasti gak mau terlalu go public. Ya, tenang, kita ngerti kok. Pasti abangnya orang penting, jadi gak mau terekspos. Santai saja sama kita, ya kan bro? Boleh ya spill IG-nya? Kopi menatap Bandrek, dan Bandrek menganggukkan kepalanya. Baiklah, lagi pula foto-foto di feed gue udah gue hapus-hapusin. Ah, gak apa-apa, setidaknya kita bisa lihat story abang. Thank you abang cakep, dua-duanya cakep banget, jadi gemoy. Tapi saya boleh minta sama kalian, saya minta jangan expose apa-apa dulu di luar dari story. Ya, kalau penggemar kalian penasaran gimana dan pengen update kalian berdua, ya udah deh. Tapi kalian berdua janji ya, sering-sering update kebersamaan kalian berdua, biar kita dapat asupan. Tentu, ucap Bandrek merangkul Kopi, yang membuat kedua cowok itu bersemu merah merona. Min, boleh nggak kita foto berempat buat postingan feed pertama akun fanbase yang akan kita buat? Bandrek berpikir takut Kopi tidak berkenan dan takut membuatnya tak nyaman. Boleh kok, ucap Kopi yang membuat Bandrek terkejut. Hah, beneran bang? Iya, tapi kita berdua pakai masker ya. Oh, gak apa-apa bang, yang penting muka kita kelihatan. Lagian meski pakai masker, penggemar Mimin pasti juga tahu. Oke. 3, 2, 1, cekrek. Yeay. Thanks Min. Thanks Bang. Ya udah, kita lanjut ya. Iya Min, hati-hati ya. Set. Bandrek menarik kedua tangan Kopi dan meletakkannya di perutnya, di depan fansnya. Sampai-sampai kedua fans itu baper. Bye, kita duluan ya. Bye Mimin ganteng, abang cakep. Safe ride ya, kapalku. Kopi pun turut melambaikan tangan, dan Bandrek pun melaju kencang. Di perjalanan pulang, Bandrek yang penasaran menanyakan perihal tadi pada Kopi. Pih, masalah tadi... Oh, gue gak apa-apa kok. Siapa tahu gue bisa pansos sama lo. Bisa aja lo. By the way, gue seneng deh. Lo udah mulai balik lagi ke Kopi yang gue kenal. Ya, hidup tetap berlanjut dan gue harus tetap jalanin. Benar. Tak lama kemudian, keduanya sampai di rumah Kopi. Dah, sampai. Pih, lo ketiduran? Turun. Oh, iya. Entah mengapa Kopi terasa berat hendak turun, dan dengan terpaksa Kopi tetap turun. Bandrek tersenyum. Lo gak mampir? Ingin sekali Bandrek mampir, dan ingin sekali Bandrek bisa memeluk tubuh yang sudah lama tak ia sentuh itu. Namun lagi-lagi Bandrek tak mau mengulang kesalahan lagi, dan tak ingin membuat Kopi berpikir jika Bandrek memanfaatkan kesempatan dari hilangnya Piti. Gak usah, makasih. Udah 1:30 malam, gue balik aja. Oh, gitu. Ya udah, gue balik ya. Jawab Kopi mengangguk kesal. Entah mengapa dia berat saat bibinya itu hendak pulang. Bandrek pun membelokkan motornya keluar gerbang. Namun ketika Bandrek hendak tersenyum melambaikan tangan dan hendak ngegas, Min, ya, ada apa? Apa ada yang ketinggalan? Malam ini cuaca agak dingin ya. Apa di apartemen lo ada Bandrek? Maksud gue pengen minum Bandrek. Soalnya gue gak ada di rumah. Hehe. Merasa seperti mendapatkan lampu hijau dari Kopi, Bandrek pun tersenyum senang. Apalagi ekspresi Kopi yang malu-malu itu membuatnya gemas. Naik.
Kopi pun berlari dan menutup gerbangnya kembali, lalu naik dan memeluk Bandrek dengan kencang, dan motor pun jalan. Di tempat lain, Mok masih belum bisa tidur. Entah mengapa raut wajah Koktail benar-benar mengganggu tidurnya. Bukan karena apa. Setelah keduanya sempat video call tadi, Mok benar-benar bertanya pada dirinya sendiri. Juga ingin sungguh-sungguh memastikan apa benar dia rela belok menyukai Homo dengan alasan hanya mirip dengan seorang wanita yang pernah ia sukai. Tapi jika tidak, mengapa saat pertama kali bertemu dengannya jantungnya berdetak dan belum pernah sebelumnya ia rasakan cowok lain. Bahkan pada Bandrek sahabatnya sendiri. Ini sulit diungkapkan, tapi dirasakan. Yah, gue gak ngerti. Ini apa? Terlalu dini jika menyebutnya ini cinta. Tapi jujur, gue tertarik sama dia. Sampai jumpa besok kok. Di apartemen Bandrek, malam ini Kopi sedang duduk di balkon apartemen sembari melihat pemandangan malam. Sedangkan miminnya sendiri sedang membuatkannya bandrek alias minuman hangat. Dan tak lama kemudian Bandrek pun datang, membawa 2 buah gelas dan meletakkannya di meja. Loh Min, lo gak minum Bandrek? Enggak, gue lebih suka nyeruput kopi, ucap Bandrek mengedipkan mata yang membuat Kopi GR. Oh, makasih ya. Lama ya, gue gak nongkrong di sini. Lama banget, gue kangen. Sekarang kan udah terobati. Iya sih, tapi cuma sedikit. Lalu, bagaimana caranya supaya gue bisa ngobatin rasa kangen lo sama gue? Lo balik lagi ke apartemen gue aja, gue udah seneng. Ya, meski lo belum balik ke hati gue sih. Kopi tak menjawab. Kopi hanya tersenyum sekedarnya saja. Namun Kopi juga tak marah. Kopi hanya menyeruput Bandrek dan menatap pemandangan kota. Pih, sorry ya, gue enggak kok. Cheers. Bandrek tak mau bertanya lebih jauh lagi, takut-takut merusak mood dan membuat Kopi tak nyaman. Pih, lo nginep sini kan? Ya iyalah, kali gue balik udah jam segini. Kenapa? Buat lo mau datang? Gue udah gak pernah main-main lagi, sumpah. Lo bener-bener bisa ngunci gue, ucap Bandrek meletakkan gelas kopi di meja, lalu mendekati Kopi. Dan Kopi tak menghindar, seolah mengerti apa yang mau dilakukan miminnya. Apalagi ketika mata Bandrek menatap bibir Kopi. Dan Kopi yang mengerti sedikit membuka bibirnya. Bandrek semakin dekat. Cuk. Bandrek mencium pipi Kopi yang membuat kaget dan membuat bibir yang tadinya terbuka kini tertutup lagi. Sudah larut. Kita bobok yuk, besok lo kerja kan? Habiskan Bandreknya. Kopi mengangguk. Setelah selesai, keduanya masuk kamar, cuci muka, gosok gigi, dan waktunya tidur. Entah mengapa, keduanya lagi-lagi canggung. Padahal sebelumnya, ranjang itu selalu berantakan oleh ulah keduanya. Bandrek mengambil selimut, lalu menyelimuti keduanya. Dan keduanya tidur miring saling berpandangan. Keduanya sebetulnya dalam kondisi yang sama-sama ngantuk. Namun mata keduanya masih kuat untuk saling menatap. Hingga akhirnya Bandrek mengatakan sesuatu. Pih, gue sayang banget sama lo. Sampai detik ini rasa sayang gue gak berubah sama lo. Gue tahu. Ya udah, good night. Ntar dulu. Udah pakai selimut, kok masih dingin ya? Oh, mungkin AC-nya terlalu dingin, biar gue kecilin. Min, jangan dikecilin. Maksud gue, better gue butuh pelukan lo deh. Hah? Kenapa gak bilang dari tadi sih? Set. Akhirnya gue bisa peluk tubuh ini lagi. Dan akhirnya gue bisa bobok dengan tenang. Good night. Good night. Cups. Cups. Setelah keduanya mengecup bibir masing-masing, keduanya pun sama-sama terlelap. Keesokan harinya, siang ini di supermarket, Koktail sedang membeli kebutuhan rumah.
juga berbelanja untuk isi kulkas. Maklum, Kok baru saja menghuni rumah baru. Apalagi dia akan kedatangan tamu spesial yang gak jelas kapan datangnya. Koktail pun lanjut berbelanja. Dan ketika belanja, Koktail gak sengaja mendengar seorang cowok di sampingnya berteriak dengan kencang. "Smooth, ada sayang, ini, tinggal beli pampers." "Ah, iya." Seketika Kok menoleh, tanpa keduanya menyadari keberadaan Koktail. Entah mereka lupa atau benar-benar tidak sadar karena fokus berbelanja. Dan gilanya, Kok baru sadar jika Smooth memang mirip dengannya. Apakah Smooth ini yang dimaksud Mok? Gila, kenapa gue kemarin gak ngeh? Beneran berasa ngaca. Cakep juga tuh cewek. Pantes si Mok tergila-gila sama dia. Dan tergila-gila sama gue. Itu berarti gue juga lumayan di mata dia. Di tempat lain, di kantor Kopi sendiri, Kopi senyum-senyum sendiri sembari mengecek IG-nya. Ketika Bandrek memposting 2 gelas 1 kopi dan 1 bandrek yang membuat Kopi tersipu. Apalagi ketika melihat komen-komen di IG-nya. Suka dua-duanya sama-sama cakep. Sama-sama nikmat. Kapalku. Ukenya cakep juga cuy. Tapi bisa uke bisa seme, mungkin vers. Yang top yang mana? Yang bot yang mana? Apa mereka saling cocol? Jangan ada yang berani senggol. Mimin udah ada pawangnya. Yang penasaran follow akun fanbase-nya. Pawangnya cakep bet. Ketika senyum-senyum sendiri, sebuah pesan masuk di WA-nya. Dan begitu Kopi membukanya, Kopi seperti mau pingsan. Sebuah foto dikirim dari nomor yang tidak ia kenal. Dan di pesan itu menunjukkan foto Piti dengan kepala pelontos. "Pi." Kopi terdiam, tak bisa berkata-kata. Menekan keyboard untuk mengirim pesan saja jarinya terasa kaku. Kopi benar-benar nge-freeze. "Nong Kap, apa Nong baik-baik saja? Ini Pi, maaf baru menghubungi Nong. Pi masih hidup Nong. Pi berada di pulau terpencil. Pi ditemukan 2 hari yang lalu. Pi tahu Nong pasti sedih. Ada satu hal yang Pi mau bilang. Pi mau minta maaf. Pi gak bisa meneruskan hubungan ini. Pi Kotun, situasinya saat ini tidak memungkinkan untuk kita bersama. Pi gak bisa menjelaskan seperti apa. Bukan berarti Pi gak cinta sama Nong. Tapi ada suatu hal yang memutuskan kita tidak bisa bersama. Karena Pi ingin mengabdi di kuil. Pi akan belajar menjadi biksu. Dengan adanya musibah ini, Pi ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Maafin Pi. Pi doakan Nong di sana bahagia. Kopun Kap." Kopi shock. Kopi senang Piti masih hidup. Tapi di sisi lain, Kopi sedih ketika Kopi diputus secara sepihak oleh Piti. Dan lebih terkejut lagi ketika Piti merubah penampilannya dan memutuskan ingin menjadi biksu. Campur aduk rasa di hati Kopi. Hatinya bagai diombang-ambing ombak di lautan. Kopi tak membalas pesan Piti. Kopi bingung bagaimana harus menyikapinya. Haruskah dia merelakan Piti? Memperjuangkan pun rasanya tidak akan mungkin. Piti lebih memilih pilihannya sendiri. Kopi tidak bisa memaksakan kehendak Piti. Jarinya pun mengetikkan sesuatu. Dan air matanya jatuh membasahi layar HP-nya. "Pi, jujur gue seneng banget Pi masih hidup. Tapi gue bingung, kenapa Piti tiba-tiba berubah total seperti ini. Tapi gak apa-apa, Pi berhak atas diri Pi. Nong akan menghargai keputusan Pi. Nong terima. Terima kasih Pi, sudah menjadi kenangan terindah buat Nong. Dan Nong doakan semoga Pi jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kopun Kap." Air mata itu pun tumpah ruah. Kopi tak bisa menahannya. Bagaimanapun Piti pernah mengisi hatinya. Rasa tak terima masih ada. Hingga akhirnya dia mengambil sebuah batu yang ada di pot tanaman di kantornya. Lalu keluar jendela dan melemparkan batu itu keluar angkasa. Sembari berteriak lepas. "Ah!"
Di kantor Mok. Bro, gue jemput kopi dulu ya, mau makan siang. Gue ke rumah koktail gimana? Ya temui aja sendiri, kan udah tahu kan alamatnya. Iya sih, masa gue sendiri? Temenin gue lah, gue malu. Kenapa malu? Pengecut. Lo kesana duluan deh, gue nyusul ntar sama kopi. Beneran ya? Iya. Mocktail pun tanpa babi bu meluncur ke rumah koktail. Hanya membutuhkan kurang lebih setengah jam, Mok sudah sampai di rumah minimalis tapi terlihat lumayan stylish, ala-ala villa. Mobil Mok pun masuk ke parkiran dan berhenti di sebelah mobil koktail. Mocktail pun langsung berjalan menuju pintu dan menyalakan bel rumah. Ting tong. Cekrek. Seorang cowok yang telanjang dada dan hanya memakai celana pendek saja tiba-tiba menarik dasi Mocktail dan membawanya masuk. Brak. Di kantor kopi. Ini pak, airnya. Makasih. Ucap kopi pada OB dan kopi pun langsung meminum air mineral itu. Perasaan lega pun mulai ia rasakan. Hingga tiba-tiba pintu ruangan kantor diketuk. Tok tok tok. Masuk. Cekrek. Selamat siang Pak Kopi. Min. Pi, lo kenapa? Ada apa? Cerita sama gue. Ucap Bandrek panik saat melihat ekspresi kopi yang tak biasa. Min, Piti masih hidup. Apa? Iya, dia baru aja ngehubungin gue. Entah harus bersikap seperti apa, tapi yang jelas tak jauh beda dengan apa yang dirasakan kopi. Bandrek juga bingung. Ada rasa senang Piti hidup, tapi juga sedih. Itu artinya Bandrek harus merelakan kopi kembali bersama Piti. Syukurlah. Gue ikut senang. It's okay. Gue gak akan ngambil apa yang bukan hak gue. Kita bisa berteman. Dan sepertinya lo butuh sendiri. Gue gak mau ngeganggu lo dulu. Selamat ya. Ucap Bandrek hendak keluar ruangan meninggalkan kopi. Namun ketika tangan Bandrek hendak menarik gagang pintu, Drek! Teriak kencang kopi dengan teriakan yang tak biasa di telinga Bandrek, yang membuat Bandrek seketika urung membuka pintu dan berbalik menatap kopi yang kini beranjak dari tempat duduknya. Pi, lo panggil gue apa tadi? Lo tega, di saat gue kayak gini lo malah jauhin gue. Gue gak jauhin lo Pi, gue cuma gak mau bikin lo gak nyaman seperti sebelumnya. Itu aja. Itu sebelumnya. Tapi sekarang beda cerita. Gue nyaman kalau justru ada lo di samping gue. Pi, Drek, gue sayang sama lo. Apa? Iya, gue mau jadi cowok lo, seperti yang lo mau. Tapi Piti, baca ini. Bandrek pun membaca dengan serius pesan Piti. Lalu wajah Bandrek mulai berubah. Raut wajah itu kini seperti bersinar dan cerah, menunjukkan ujung bibir yang tertarik karena senyum yang sumringah. Pi, ini beneran? Kopi mengangguk. So, apa tawaran buat jadi cowok lo masih berlaku? Cups. Bandrek tak menjawab. Bandrek langsung mencium bibir kopi dengan ganas, menggendong kopi dan meletakkannya di meja kantor. Keduanya lanjut berciuman. Lidah keduanya beradu perang, hingga saliva keduanya membasahi bibir dan pipi keduanya. Wait, gue kunci pintu dulu. Ceklek, brak. Kopi pun berhasil menutup dan mengunci pintu ruangannya. Lalu kemudian seketika membuka kemeja kantornya, juga celananya. Dan sekarang dengan telanjang bulat, Kopi menghampiri Bandrek, lalu tiba-tiba menungging di kursi putar kantor. Drek, mulai sekarang gue boti lo seutuhnya. Fuck me with lovely darling. Siapa yang tak tergoda melihat lubang berkerut namun seksi yang disuguhkan oleh orang yang dicintainya itu? Tentu saja membuat desiran nafsu Bandrek mendidih. Lidahnya mulai gatal
ingin menyapu lubang yang bergerak-gerak seksi itu. Ya, Bandrek pun membasahinya. Suara desahan di ruangan kantor itu pun tak terdengar dari luar karena kedap udara. Bandrek tak tahan lagi. Rasa rindu untuk menyentuh kopi sudah memuncak. Jelek. Drek. Sebut terus nama gue, pinta Bandrek sembari terus mendorong. Drek. Desa kopi sampai-sampai kursi putar itu terus berjalan akibat kuatnya dorongan Bandrek. Akhirnya, lo panggil nama gue juga. Kini kursi putar dan meja kantor menjadi saksi resminya hubungan keduanya. Bandrek tak tahan lagi, dia hampir di puncak. Namun ketika hampir di puncak, pintu terketok. Tok tok tok. Pak Kopi? Waduh, Pi. Drek, copot dulu. Pak? Iya sebentar. Drek, copot dulu. Enggak, nanggung, lagi dikit. Toilet mana toilet? Itu, di ujung. Oke. Muah. Kopi pun buru-buru memakai bajunya. Lalu setelah rapi membuka pintunya. Ya, ada apa? Maaf, saya tadi ada urusan. Oh, iya Pak. Tanda tangan. Oh. Setelah selesai tanda tangan, Bandrek pun keluar dari toilet. Jujur, gue belum puas. Tapi bisa dilanjut nanti. Harusnya gue yang belum puas. Mau dilanjut? Gue masih ngaceng nih. Belum turun banget. Gue lapar, Drek. Apa? Coba panggil gue lagi. Gue lapar, Min. Iya, balik lagi. Buruan, gue lapar. Jadi keluar gak? Jadi sayang, tapi kita mampir ke rumah teman gue dulu ya, si Kok. Oh, teman spesial lo itu. Cemburu ya? Tenang, cuma lo yang spesial dan istimewa buat gue. Janji ya, jangan selingkuh, jangan main boti. Janji, gue udah stop sebelum lo minta. Gue sayang sama lo, percaya sama gue. Ya, gue percaya. Keduanya pun kini pergi menuju rumah Kok. Di rumah Kok sendiri, setelah bertemu tadi dan tanpa basa-basi, Koktail yang beringas dengan tidak sopannya langsung menyerang dan menggoda Mok dengan brutal. Dan Mok tiba-tiba lemah iman setiap melihat wajah duplikat smoothies itu. Itulah mengapa Mok tak bisa menolaknya. Dan kini dua si Joli ini sedang bercinta di tempat yang tidak biasa. Oh, kenapa gue yang kena sih? Mana main di tempat seperti ini lagi? Ya lagian, lo ngapain sampai naik-naik ke sini sih? Tapi by the way, ini pertama kali gue ngerasain lubang lelaki. Enak juga. Sialan, ya jelas enak. Lubang gue masih perjaka. Gimana gak perjaka? Gue top. Biasa nusuk, bukan ditusuk. Lah ini malah gue yang ditusuk. Sakit juga. Udah ya, cabut. Udah 2 kali nih. Punya lo kok gak lemes-lemes sih? Gue juga gak tahu. Sekali nyobain sama laki-laki malah gak mau turun. Jangan kenceng-kenceng dorongnya. Yah, sobek-sobek dah. Ambeien dah gue. Gue gak mau tahu. Gue pengen gantian. Hilang harga diri gue sebagai top. Lo lucu banget deh. Mok, lo denger sesuatu gak? Astaga, suara si Bandrek. Sialan, gue tadi lupa kunci pintu. Nyelam. Gue malu. Woi, kalian di mana? Mungkin keluar, Drek. Mobil keduanya ada. Sepatu Mok ada. Tapi kok gak ada orangnya? Di kamar gak ada. Di toilet gak ada. Di atas genteng gak ada. Woi, kemana sih? Jangan teriak-teriak, kenapa sih? Ini di rumah orang. Ini rumah orang apa rumah demit ya? Sepi amat. Itu lihat. Wih, gila. Ini pakaian mereka kenapa berceceran di sini? Si Di juga awur-awuran kemana-mana. Ini kolor simok nih. Gue curiga nih, berdasarkan barang bukti, pasti mereka sawadikap nih. Ucap Bandrek yang membuat Kopi cekikikan. Sok intel Drek. Tapi mereka di mana ya? Kita udah nelusuri semua dalam rumah tapi nggak ada. Coba kita ke halaman belakang. Coba. Kalau dilihat dari barang bukti ini, pasti mereka nggak jauh dari sini. Kopi dan Bandrek pun berjalan ke halaman belakang, tapi tak juga menemukan keduanya. Kok aneh ya? Iya, apa jangan-jangan mereka dirampok?
Ketika keduanya bingung dan saling menatap, tes. Melihat tetesan air yang mengenai kepala keduanya, sontak Bandrek dan Kopi mengarahkan pandangannya ke tower air yang tepat berada di atas keduanya. Dan dari sana terlihat dua kepala hitam tak bergerak, yang membuat Bandrek menatap Kopi. Dan Kopi tersenyum mengangguk. Siap. 3, 2, 1. Woi, stop. Drek, jangan digoyang Jir, kita bisa jatuh, teriak Koktail. Bodoh amat, kurang kerjaan kalian main di tower air. Lo pikir kalian putra duyung? Drek, berhenti, towernya bisa roboh. Kopi pun tak henti-hentinya tertawa. Dan Kopi seketika berhenti tertawa, yang membuat Bandrek penasaran. Bandrek pun melihat ke atas. Ternyata Kopi melihat Mok dan Kok keluar dari talang air. Wow, nice view, bergelantung indah. Tutup mata lo, berdosa banget nih. Set. Jangan lihat, punya mereka kecil, masih gede punya gue. Drek, lepasin mumpung gratis. Gak boleh, lo cuma boleh lihat punya gue aja. Pure. Mok dan Kok mengguyur Bandrek dari atas. Teman setan. Ending.